Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bergabung kembali di program pembelajaran fisika itu mudah, terutama untuk kalian yang baru gabung di program kita. Oke, nah kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran yaitu listrik statik dan penerapannya di episode latihan soal yang uh, kedua ya, seperti ini. Nah, fisika itu mudah ya. Latihan dual listrik statik. Nah, tadi kita video sebelumnya kita membahas tentang teori-teori yang berhubungan dengan listrik. Nah, sekarang kita lanjut supaya nanti kalian itu pengetahuannya lebih banyak lagi tentang kelistrikan. Ya, lanjut ke pembahasan. Nah, soal yang ke-11 ya. Nih, partikel terkecil penyusun zat atau materi. Nah, disebut apa itu ya? Itu dari teori-teori atom ya. Teori atom. Menurut Thomson, atom adalah partikel bermuatan positif intinya dan dinetralkan oleh muatan negatif di luarnya. Nah, berikutnya oleh Rutherford ya. Uh, Inti atom bermuatan positif dan elektron berputar di sekeliling inti atom. Tapi lintasannya nanti suatu saat berupa spiral. Suatu saat atom akan menyerap atau elektron akan jatuh ke inti atom. Nah, teori itu dibuktikan dengan eksperimen dan ternyata teori atom Bohr yang benar ya, bahwa inti atom bermuatan positif, elektron berputar di sekeliling inti atom dengan lintasan tertentu yaitu lintasan stasioner. Nah, kalau pindah lintasan ke bawah atau ke dalam itu berarti melepas energi ya. Kalau keluar lintasan, misalkan dari lintasan 3 ke 4 berarti itu menyerap energi. Sama seperti kita naik tangga, kita perlu energi. Kalau turun tangga ya udah menjatuhkan diri saja gitu. Itu berarti melepas energi. Nah, sekarang apa itu partikel? Partikel terkecil pada zat, yaitu disebut atom ya. Ya, atom. Nah, sedangkan untuk elektron itu berarti penetral atom sendiri, berkeliling atau berputar di lintasan tertentu. Ya. Kita berpegang pada teori atom Bohr aja yang benar. Kemudian neutron itu penyusun inti atom itu ya. Nah, berarti yang benar apa? Partikel terkecil disebut atom. Ya. Gitu ya. Oke, lanjut. Nomor 12. Berikut adalah gejala kelistrikan atau gejala listrik statik kecuali terjadinya petir. Benar nggak? Itu ada listrik ya. Kalau petir itu ada listriknya pasti. Kenapa ya? Kalau pohon terkena sambaran petir itu kan hangus. Itu berarti dari energi listrik menjadi eh, panas. Ya. Yang kedua, yang B, option B itu batang ebonit yang digosok ke bulu domba atau apa ya, itu dapat menarik balon. Itu berarti bermuatan ya. Jadi nanti ebonit akan bermuatan listrik ya. Itu berarti yang ini benar ya. Kemudian lampu yang menyala karena adanya aliran elektron. Nah, udah. D, ya dulu yang ini ya. D, kaca yang menjadi bermuatan positif setelah digosok kain sutra atau kaca digosok-gosok ke kain sutra ya. Atau kain sutra digosokkan ke kaca, itu sama saja ya. Nah, cuman yang paling bagus itu kaca digosok-gosok ke sutra. Nah, ingat nih, lampu itu kan berarti arusnya bukan arus statis, berarti arus dinamis. Jadi nanti lampu itu yang benar itu. Lampu oleh aliran elektron. Kenapa? Aliran elektron itu berarti sama dengan aliran muatan listrik ya. Cuman kalau elektron bergerak ke kanan ya dengan kecepatan tertentu, nah arus listriknya justru ke kiri gitu ya. Tuh. Tapi kalau positron bergerak ke kanan, maka arus listriknya juga ikut ke kanan. Itu ya, beda ya, Mas. Nah, terjadi petir, ya itu berarti kelistrikan. Coba lihat di muka ini, di slide ini kan ada gambar dari halilintar, itu berarti muatan listrik. Nah, jadi yang benar adalah option C, kecuali di sini ya. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Saya percepat. Soal 13, setelah sisir plastik digosok dengan kain wol atau digosokkan ke kain wol, berarti di situ terjadi perpindahan muatan listrik ya. Ya, perpindahan muatan listrik. Nah, dari mana? Bisa dari sisir ke wol, bisa wol ke sisir gitu ya. Nah, ternyata di situ
Plastik kalau digosokkan ke wall itu nanti plastik bersifat positif atau bermuatan positif. Artinya apa? Elektron pindah dari plastik ke wall. Ya, gitu ya. Nah, berarti tinggal tinggal jawab aja nih optionnya. Optionnya seperti itu. Sisir jadi bermuatan negatif. Jelas. Itu salah ya. Ntar dulu. Ntar dulu. Ntar dulu. Jadi gini, saya balik lagi. Setelah sisir plastik digosok dengan kain wol atau kain wol dipakai gosokan plastik, maka nanti terjadi aliran muatan atau perpindahan muatan listrik ya atau elektron. Nah, ternyata di sini salah tadi saya menyebut. Plastik akan bersifat negatif. Nah, udah plastik nih bersifat negatif, sedangkan wol pasti karena kehilangan apa? Kehilangan elektron berarti positif gitu ya. Nah, tinggal telusuri option A misalkan sisir bermuatan negatif. Benar ininya. Karena mendapat elektron dari wall. Ya. Nah, kemudian B sisir jadi bermuatan negatif karena mendapat elektron dari kain wall. Ini kok mirip ya? Oh ini enggak. Ini jadi positif. Oh di salah nih. Sisir jadi bermuatan positif. Jelas ini udah negatif ya. Udah negatif ini berarti salah ini sorry. Ini salah ya. Kemudian B sisir jadi bermuatan negatif ya karena mendapat elektron dari wall. Ya. Nah, ini udah benar tuh. Sisir jadi bermuatan positif karena elektronnya pindah ke wall. Nah, ke kain wall. Justru begini, elektron datangnya dari wall. Ya. Seharusnya yang wall jadi positif ya. Gitu. Nah, option D sisir jadi bermuatan negatif karena elektronnya pindah ke kain wall. Nah, seharusnya terbalik. Jadi kalau pindah ke wall itu berarti harus positif gitu. Jadi option yang benar yang mana? Option yang benar begini, plastik selalu jadi bermuatan positif apa negatif karena dapat dari wall pindahan elektronnya. Nah, wallnya jelas jadi positif. Jadi option yang benar yang mana? Yang benar adalah option B. Oh, hati-hati ya. Saya juga tadi terjebak. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, perhatikan. Sisir yang telah digosok kain wol dan kaca telah digosok kain sutra. Nah, begini. Nah, oke, suruh baca sendiri komputernya. Nah, sisir. Ini berarti sorry. Sisir dengan wall ya. Wall. Kemudian apa? Kaca dengan sutra. Maksudnya cross itu dikosok-kosok ya. Sutra. Apa nih? Sisir yang jelas, sisir jadi plastik itu, sisir itu plastiknya bukan baja ya. Ini jadi positif, apa jadi negatif tadi, jadi negatif muatannya. Kaca itu jadi positif ya, ingat tuh. Negatif jadi positif. Nah, sekarang bagaimana kalau sisir didekatkan dengan kaca? Jadi maksudnya, jadi gini, ini sisir ini kayak gambar sisir kayak gini aja lah, tah gitu ya. Didekatkan dengan kaca gitu. Apa yang terjadi? Pasti dia tarik menarik kan? Kenapa? Karena dia bermuatan negatif, ini bermuatan positif. Pasti tarik menarik, ya gitu. Tinggal lihat aja. Tolak menolak karena muatannya berbeda. Nah, benar muatannya berbeda sih, cuman tidak tolak menolak, harusnya tarik menarik. Tolak menolak karena muatannya sama. Nah, jelas di sini muatan positif dan negatif. Tarik menarik karena muatannya berbeda. Iya, pasti. Tarik menarik karena muatannya sama. Tidak mungkin tarik menarik kalau muatannya sama, tapi tolak menolak. Gitu ya. Ini opsi yang benar adalah B. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Oh, hati-hati nih. Sisir dengan wall, saya juga suka tertipu. Sisir dengan wall, sisir negatif, wallnya positif ya. Nah, kaca dengan sutra, kaca jadi positif, sutra jelas jadi negatif. Nah, kalau wall dengan sutra gimana? Ya, kalau wall dengan sutra, ayo tarik menarik ya. Lanjut, soal berikutnya. Ya, soal nomor 15. Besar gaya tarik menarik atau tolak menolak antara kedua muatan partikel ditentukan oleh hukum. Nah, jadi yang menentukan itu bukan menentukan, tapi pertama dihitung-hitung yaitu oleh volume gitu ya. Pertama dihitung-hitung ya, bukan yang menentukan ya. Sebenarnya ini soalnya agak rancu juga. Gaya tarik menarik atau tolak menolak antara dua partikel ditentukan dengan, nah, maksudnya dihitung oleh ya,
nilainya dihitung oleh volume gitu ya. Gitu. Jadi nanti kalau Pascal itu tekanan, kalau Newton itu gaya, kalau Volt itu satuannya satuan untuk potensial listrik ya. Nih, jadi nanti di sini dapat rumus K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Nah, kalau di sini hukum Pascal ya, hukum Pascal di kelas 10 ya. Itu tekanan hidrostatik hubungannya ke sini. Newton itu juga hukum Newton. Jadi ada F sama dengan M kali A gitu. F sama dengan 0 gitu ya. Nah, oke, itu volt berarti potensial listriknya V sama dengan K kali Q per R gitu ya. Jadi opsi yang benar adalah A. Oke, lanjut sama berikutnya. Nah, alat untuk mengukur atau alat untuk menyelidiki muatan listrik suatu benda adalah titik-titik. Nah, alat untuk menyelidiki atau meneliti apa ada muatannya enggak gitu ya. Nah, itu disebut apa termoskop, tidak ada barometer untuk tekanan ya. Generator Van de Graaff justru untuk menimbulkan muatan listrik gitu ya. Untuk menghasilkan muatan listrik itu generator Van de Graaff ya. Ini kira-kira orang mana coba? Antara Belgia dengan Belanda ya. Gitu. Nah, elektroskop itu begini. Ini elektroskop biasanya begini, ada bulatan di luar, kemudian ini ya pakai ini dudukan ya. Tuh. Nah nanti di dalam itu kayak gini, ada sejenis apa? Sejenis karbon ya, karbon. Sekarang ada pita karbon ya, udah hilang. Kalian kemungkinan tidak tahu. Nah, nah sekarang misalkan ini dikasih muatan sebesar Q ya, bisa Q besar, bisa Q kecil gini. Nah nanti ini teralir ke sini. Nah sehingga kalau ini mengalir ke sini atau merambat ke sini, ini akan tolak menolak. Kenapa? Mungkin positif semua, mungkin juga negatif semua. Nah, asalnya gimana sih? Nah, ini asalnya berdekatan begini. Berdekatan begini. Nah, setelah diberi muatan, ujungnya yang ini, kepalanya, nanti dia akan terpisah. Itu berarti alat elektroskop. Ya, gitu ya. Di dalamnya cuma karbon ya. Karbon kayak kertas gitu ya. Hitam warnanya. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke, soal nomor 17 ya. Dibiarkan suruh baca komputer. Nah, sekarang nih. Benda yang bermuatan listrik negatif bila dihubungkan dengan bumi akan menjadi netral. Karena, nah perhatikan nih. Contoh ya, begini. Contoh. Ini ada awan ya, awan. Kemudian karena mencapai kondensasi, nah nanti ini bumi ya misalkan ya, ini bumi, maka terjadi beda potensial antara awan dan bumi ya. Beda potensial antara awan dan bumi itu terlalu besar ya, atau besar sekali, atau ada medan listrik antara awan dan bumi karena di situ terjadi kondensasi awan yang tadinya apa kondensasi itu pendinginan ya, karena misalnya dingin apa panas jadi dingin, maka di situ terjadi perubahan muatan listrik yang ada di awan. Nah ini biasanya negatif nih, negatif. Kemudian karena beda medan listrik di antara awan dan bumi itu terjadi ledakan. Ya. Misalnya E sama dengan titik-titik ya, banyak itu ya rumusnya. Nah nanti itu meledak sampai ke bawah. Nah itu berarti aliran elektron dari awan ke bumi. Maka kalian jangan jangan bersantai ria ketika hujan di bawah pohon misalnya gitu ya. Jangan. Kenapa? Karena kita sebagai konduktor nantinya. Bukan pohon yang kena, tapi kita yang kena ya. Oke. Gimana caranya? Nah, kalau ada guntur, jalan kaki saja. Atau bisa lari. Kenapa jalan kaki? Karena elektron di kepala kita akan terpecah, terburai ya. Itu. Tidak akan bergerombol gitu. Oke, kita bahas nomor ini nomor 17 ini dari ilustrasi ini. Nah, akan netral karena elektron dari bumi pindah ke benda. Nah, itu kan berarti awan ya. Tadi saya ilustrasinya awan, benda berarti. Proton dari bumi pindah ke benda. Nah, elektron dari benda pindah ke bumi. Nah, ini yang benar mana? Yang benar adalah option C. Ini konsen ke elektron ya. Oke. Langsung ke soal berikutnya.
Nomor 18. Ya. Nah, ini ceritanya hampir mirip di soal-soal di episode yang pertama ya, latihan satu ya. Oke. Biarkan slide membaca atau komputer yang membacanya ya. Warna merah. Ayo, kita mulai lagi ini. Kita mulai. Kelihatan. Nah, di sini ada benda A dan B. Ini mirip soalnya dengan tadi. A, B, tolak menolak yang gini. B, tarik menarik dengan C. Ya, tarik menarik gitu. Kemudian D apa C nolak D. Jadi C nolak D, D ya. Jika D bermuatan negatif, gampang ini. Muatan negatif, C nolak D. Ya. Ingat balik lagi. A nolak B. B narik C. C nolak D. D muatannya negatif. Jelas ini berarti karena C nolak D itu berarti ini negatif. Ya, negatif. Nah, C dengan B tarik menarik ini berarti jelas positif. Oke. A dengan B itu pasti tolak menolak. Bukan pasti ya. B A dengan B itu tolak menolak berarti ini B-nya positif, A-nya juga positif. Oke. Tinggal milih ayo. A negatif jelas salah ya. Opsi D udah jelas salah. C opsi C A negatif udah jelas salah. B-nya positif, benar positif banget, cuman nanti kesananya salah. Benda A positif, ya. Benda B negatif, seharusnya apa? Positif, ya. Nah, biarkan C lah. C itu pengacau. Benda A positif, benda B positif, benda C negatif. Nah, benar yang benar adalah opsi A, ya. Oke, gitu. Lanjut ke pembahasannya. Awas hati-hati, caranya kalian mengerjakannya seperti ini. Oke. Atau ada misalkan teknik lain, bolehlah ikuti yang paling cepat mana gitu. Oke, nomor 19. Biarkan baca dulu. Pemisahan muatan listrik pada sebuah benda karena di sekitarnya ada benda lain yang bermuatan listrik itu disebut apa? Gaya listrik jelas salah. Medan listrik juga salah. Ya. Arus listrik juga salah karena di sini tidak lagi membahas tentang aliran muatan, tapi listrik yang statik atau diam ya. Nah, berarti gaya tarik menarik, medan listrik itu kalau dirumuskan gini sambil menghafal rumus saja ya. Ya. Tarik menarik dengan gaya atau tolak menolak dengan gaya K kali Q1 Q2 per R kuadrat ya. Kemudian medan listriknya, ya sekalian kita belajar aja mengapa K kali Q per R kuadrat. Bisa Q1, bisa kedua. Nah, arus listrik itu I. Apa itu? Potensial listrik per hambatan. Ya, nah, gitu. Ini jauh. Berarti adalah induksi listrik. Itu ya, pemisahan. Gitu ya. Itu yang benar ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Soal 20. Nah, ini muncul lagi nih. Mistar lagi digosok-gosok. Saya percepat aja. Mistar plastik yang telah digosok kain wol didekatkan pada kepala elektroskop yang bermuatan positif. Ingat ya, elektroskop. Ya. Saya gambarkan lagi nih. Ini kayak yang tadi. Ini elektroskop kepalanya. Maaf nih gambarnya jelek. Ini saya besarin nih. Kayak gini nih. Nggak usah bagus-bagus lah. Nah, nanti di sini ada daun. Ya. Daun elektroskop itu dari Harmon ya kalau nggak salah. Kayak gini. Nah, gitu ya. Nah, kepalanya. Ingat, plastik itu kalau digosok ke wall, itu negatif kan? Negatif. Nah, ini plastik nih. Saya gambarkan plastik aja gini kita. Plastik. Ini berarti negatif kan? Muatannya. Nah, tempelkan ke sini. Nah, karena di sini ada maksudnya di sini kepala elektroskop itu bermuatan positif, maka yang terjadi apa? Nomor D coba lihat. D terjadi sengatan listrik. Udah jelas salah nih. Dinding elektroskop bermuatan negatif. Apa dindingnya? Yang ini ya. Ini maksudnya. Daun elektroskop akan menguncup. Ya.
A. Daun elektroskop akan menjadi mekar. Maksudnya gini, ini kan memekar berarti ya. Ini kalau memekar itu mungkin positif semua atau mungkin negatif semua. Nah, karena di sini ada muatan positif ya, ini negatif, itu berarti tarik menarik. Maka daun ini tidak akan begini, tapi dia menguncup seperti berlembet gini. Nah, gitu ya. Berarti option yang benar adalah B. Kenapa? Karena di sini ada keterangan muatan positif. Tapi kalau tidak bermuatan, maka akan mekar. Kalau tidak bermuatan kepalanya. Oke, itu ya jawabannya. Daun elektroskop itu akan menguncup atau akan berdempet. Ya, nempel gitu ya, satu sama lain. Itu jawaban untuk soal nomor 20. Oke, kita membahas soal sampai 20. Mohon maaf jika ada kesalahan nih, salah salah baca gitu ya. Karena nih kita dituntut cepat ya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya ya. Mudah-mudahan makin bertambah ilmu tentang kelistrikan ya. Next video latihan 3 listrik statik. Nah, seandainya video ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa like, comment, subscribe ya. Serta share ke teman kalian supaya mereka juga ikut mempelajarinya ya. Sama-sama berbagi ilmu ya. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dan semangat untuk